Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Muhammad Alibi dari Paralel 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil tentang presentasi saya. Yang pertama, ada rangka tulang manusia. Di gambar tersebut ada tulang tengkorak, tulang selangka, tulang lengan atas atau humerus, tulang rusuk, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia. Terus ada tulang belikat, ada tulang dada atau sternum, ada tulang punggung atau vertebra, ada tulang pinggul, ada tulang lutut atau patella, ada tulang ruas jari kaki atau palang, tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpa, dan yang terakhir ada tulang ruas jari atau falang. Selanjutnya ada tulang. Tulang berfungsi sebagai alat untuk meredam mendistribusikan perkembangan tulang, dirangsang oleh dinamika gerakan tulang. Tulang yang besar dan panjang selalu mempunyai bentuk berlubang, yang berfungsi untuk memberikan perbandingan yang seimbang terhadap beban yang terjadi pada tulang tersebut. Di sini ada komposisi tulang. Tulang terbagi menjadi dua, bentuk tulang dan jenis tulang. Bentuk tulang terbagi menjadi 4, ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Jenis tulang terbagi menjadi 2, ada tulang rawan dan tulang sejati. Di sini ada struktur tulang. Di gambar tersebut ada kanalikuli, osteosit, lacuna, periosteum, pembuluh darah, tulang kompak, saluran Hebers, trabekula, perosteum, tulang kompak, dan tulang spons. Bentuk dan bagian tulang dan tulang pipa. Di sini ada bentuk tulang pada manusia, ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, tulang tidak beraturan. Di bagian tulang pipa ada epipis, metapis, diapis, epipis. Selanjutnya ada tulang belakang dan dada rusuk manusia. Tulang belakang manusia ada tulang atlas, 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, tulang kelangkang dan tulang ekor. Dan ada juga 5 ruas tulang pinggang. Tulang dada dan tulang rusuk manusia ada kepala, tulang dada, badan, ada tulang dada, ada tajuk pedang, ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu, dan ada juga tulang rusuk melayang. Tulang tengkorak manusia ada tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang pipi, ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, rahang atas, dan rahang bawah. Selanjutnya ada tulang bahu belakang dan depan. Tulang bahu manusia bagian depan ada tulang selangka dan tulang belikat. Dan tulang belakang ada tulang selangka dan juga tulang belikat. Dan selanjutnya ada tulang anggota gerak atas. Ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan, tulang hasta, dan tulang telapak tangan. Tulang anggota gerak bawah ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki.
Selanjutnya ada gangguan sistem gerak, terbagi menjadi dua, ada gangguan pada sistem rangka, gangguan pada sistem otot. Gangguan pada sistem otot yaitu ada atrofi, hipertrofi, hernia abdominalis, tetanus, distrofi otot, myastenia gravis. Gangguan pada sistem rangka terbagi menjadi 4, ada gangguan fisik, gangguan fisiologis, gangguan persendian, gangguan tulang belakang. Gangguan fisik terbagi menjadi 3, ada fraktura, green stick, comminuted. Dan gangguan fisiologis terbagi menjadi 3, ada rakitis, microcephalus, osteoporosis. Dan gangguan persendian terbagi menjadi 4, ada dislokasi, terkilir, ankilosis, artritis. Gangguan tulang belakang terbagi menjadi 4 juga, ada skolosis, kifosis, lordosis, subluxasis. Gangguan rangka, osteoporosis, penurunan kepadatan tulang, membuat tulang lebih rentan terhadap patah. Rakritis merupakan kelompok kondisi yang menyebabkan peradangan pada sendi. Contohnya adalah osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Skoliosis, kyphosis, rhodosis, masalah dengan posisi tubuh yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan masalah kesehatan. Di gambar tersebut ada fraktura, rakitis, tulang yang mengalami osteoporosis, tulang normal, tulang skoliosis, kyphosis, lordosis. Selanjutnya di bab 2 ada otot manusia atau muskulus. Sistem dan fungsi otot muskulus, yaitu ada sistem otot terdiri dari otot, fascia, dan tendon. Fungsi otot untuk pergerakan tubuh dan menghasilkan panas. Ketika otot berkontraksi, otot membentuk 43% berat badan, menjadi 1/3-nya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Selanjutnya ada otot memiliki 3 karakter. Yang pertama ada kontrabilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula karena terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Yang kedua ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot yang memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Yang ketiga ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Selanjutnya ada jenis-jenis otot. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Selanjutnya ada otot lurik atau rangka, skeletal muscle. Selanjutnya ada fungsi sistem otot rangka, yaitu ada menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyokong jaringan lunak, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, energi menjadi panas, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Selanjutnya ada komposisi otot rangka.
Otot rangka terbagi menjadi dua, ada sel 85%, ada ekstrasel 15%. Sel terbagi menjadi dua, ada air 75%, ada solut 25%. Solut terbagi menjadi dua, ada protein 80%, dan lain-lain ada 20%. Protein terbagi menjadi dua. Ada fibrilar, sarkoplasmik 35%. Fibrilar 65% terbagi menjadi 5. Ada miosin 55%, aktin 20%, tropomiosin 7%, troponin 3%, lain-lain 15%. Komposisi otot rangka. Otot merah dan putih banyak mengandung pigmen pernapasan, yaitu mioglobin yang berfungsi membawa oksigen dari kapiler darah atau ekstrasel ke mitokondria atau intrasel, dan otot putih karena kurang mioglobin, kapasitas glikosis anaerobik yang tinggi dengan aktivitas enzim glikosis dan fosforilase yang kuat. Ekstraktif yaitu zat non-protein yang larut dalam meliputi kreatin, fosfat, ADV-asam amino. Zat yang memiliki struktur grup fosfat merupakan zat yang kaya energi. Protein yaitu komponen enzim otot yang mengkatalisis berbagai tahapan pada proses glikosis, merupakan protein sarkoplasmik. Selanjutnya ada otot polos. Otot polos memiliki satu inti sel yang berada di tengah, dipersarapi oleh saraf otonom atau involenter. Serat otot polos atau tidak berserat terdapat di organ dalam tubuh. Visceral, sumber C2 dari CS, sumber energi terutama dari metabolis aerobik. Awal kontraksi lambat, kadang mengalami tetani, tahan terhadap kelelahan. Di sini ada serat onto dan inti sel menjadi inti sel dan menjadi otot polos. Selanjutnya ada otot polos terdapat pada alat-alat dalam tubuh. Yang pertama ada dinding saluran pencernaan, saluran pernapasan, pembuluh darah, saluran kencing, dan kelamin. Otot jantung. Otot jantung memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarapi oleh saraf otonom atau involenter. Serat otot berserat hanya ada di jantung, sumber Ca2 plus dari CS dan RES. Sumber energi dari metabolisme aerobik. Awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani, dan tahan terhadap kelelahan. Selanjutnya ada aksi otot atau macam kontraksi. Isomatik, panjang tetap, tonus meningkat. Isotonik, tonus tetap, otot memendek. Tetanik, kontraksi terus-menerus. Ritmik, kontraksi berirama. Kontraktur, pemendekan otot permanen akibat kerusakan saraf atau struktur ototnya. Insufisiensi, aktif atau pasif. Yang ketiga ada persendian manusia. Persendian manusia merupakan hubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan dua tulang disebut persendian atau artikulasi. Sendi terbagi menjadi dua, ada komponen penunjang sendi dan tipe persendian. Komponen penunjang sendi terbagi menjadi 4, ada ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, dan tulang rawan hyalin.
Tipe persendian terbagi menjadi dua, ada diartrosis, sinartrosis. Sinartrosis terbagi menjadi dua, ada sinkondrosis dan simfibrosis. Diartrosis terbagi menjadi 5, ada sendi peluru, sendi putar, sendi plana, sendi engsel, sendi luncur. Selanjutnya ada bagian sendi. Di sini ada ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, membran sinovial, dan artikulasi kartilago-hialin. Selanjutnya ada komponen penunjang sendi. Yang pertama ada ligamen, jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Yang kedua ada kapsul sendi, lapisan serabut yang melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. Yang ketiga ada cairan sinovial, yaitu cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi. Yang keempat ada tulang rawan hialin, yaitu ada jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian. Dan terakhir ada berguna untuk menjaga persendian dari benturan keras. Selanjutnya ada jenis-jenis sendi. Ada sendi mati atau sinartrosis, sendi kaku atau amfiartrosis, sendi gerak atau diartrosis. Selanjutnya ada sendi mati atau sinartrosis. Sinartrosis adalah persendian yang tidak memperbolehkan pergerakan, dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sinartrosis sinfibrosis, yaitu yang tulangnya dihubungkan jaringan ikat fibrosa, contohnya persendian tulang tengkorak. Yang kedua ada sinartrosis sinkrondosis, yaitu yang dihubungkan oleh tulang rawan, contohnya hubungan antar segmen pada tulang belakang. Di gambar tersebut ada varietal, occipital, zygomatik, rahang bawah, tulang frontal, tulang temporal, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas. Selanjutnya ada sendi kaku atau amfiartrosis, persendian yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Yang kedua ada syndesmosis, tulang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen, contohnya persendian antara fibula dan fibia. Yang terakhir ada simfisis, tulang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan yang berbentuk seperti cakram, contohnya hubungan antar ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya ada sendi gerak atau diartrosis. Diartrosis persendian yang memungkinkan terjadinya gerak, dan di gambar tersebut ada sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, sendi luncur, dan sendi plana. Selanjutnya ada sendi peluru. Sendi peluru yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerak ke segala arah, contohnya adalah hubungan tulang lengan dan bahu. Sendi engsel yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya satu arah, contohnya sikut dan lutut. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan salah satu tulang bergerak terhadap tulang lain, contohnya hubungan antar tulang atlas dan tulang pemutar. Terus ada tulang geser, yaitu memungkinkan terjadinya gerakan bergeser, contohnya hubungan antara tulang telapak tangan dan tulang pergelangan tangan. Sendi plana yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerak dua arah, contohnya adalah hubungan tulang ibu jari dan telapak tangan. Selanjutnya
ligamen. Ligamen berfungsi untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Selanjutnya, dan untuk mencegah adanya dislokasi dan sekaligus berfungsi untuk membatasi rentang gerakan. Yang terakhir, sifat ligamen yang tidak elastis dan dapat meregang di bawah gaya regang tension tertentu. Selanjutnya ada gangguan pada persendian. Dislokasi disebabkan karena bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan gantungnya atau ligamentum sobek. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ankilosis, disebabkan karena adanya suatu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan seolah-olah menyatu. Yang kedua ada terkilir, adalah tertarik yang ligamentum ke posisi tidak sesuai tetapi sendi tidak bergeser. Yang ketiga akritis, adalah peradangan yang terjadi pada sendi. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat ada sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia, sistem saraf pengendali, sistem informasi yang terintegrasi berfungsi menerima data, mengolahnya, menentukan respon, dan memberikan perintah ke setiap organ tubuh untuk melakukan tindakan yang penting demi keadaan homeostatis. 3 fungsi sistem saraf. Yang pertama menerima informasi, yang kedua mengkomunikasi informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Yang ketiga mengolah informasi, menghantarkan informasi. Selanjutnya, sistem saraf terbagi menjadi dua, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terbagi menjadi dua, ada otak, sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Otak terbagi menjadi 3, otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, ada saraf somatis atau sadar, saraf otonom atau tak sadar. Saraf somatis atau tak sadar terbagi menjadi dua, ada 12 batang saraf otak atau kranial, 30 pasang saraf sumsum, tulang belakang atau spinal. Saraf otonom tak sadar terbagi menjadi dua, ada saraf simpatik, saraf parasimpatik. Selanjutnya ada saraf tersusun atas 2 sel, yaitu yang pertama ada neuron, yang kedua ada glia. 3 awal tersebut ada dendrit, badan sel, nukleus, neuron atau akson, selubung mielin, sel Schwann, nodus Ranvier, dan sinapsis. Selanjutnya glia. Glia tidak meneruskan informasi tetapi membantu neuron. Tipe-tipe glia ada astrocyte, mikroglia, oligodendrocyte, dan Schwann cell. Yang terakhir ada radial glia. Sel saraf neuron adalah sel yang mempunyai kemampuan menerima impuls dan menghantarkan impuls. Neuron sel-selnya tidak mengalami pembelahan sel sehingga jika sudah mati atau rusak tidak dapat diganti. Setiap neuron terdiri atas 3, yaitu dendrit penerima rangsang, badan sel penyedia bahan makanan untuk sel saraf, akson membawa rangsangan dari badan sel ke sel saraf lainnya. Selanjutnya ada selaput mielin. Yang pertama ada lapisan lemak berwarna putih melapis akson. Yang kedua ada sebagai isolator elektrik. Yang ketiga ada fungsi. Tidak semua mengandung mielin.
Fungsinya meningkatkan kecepatan sinyal saraf akson. Selanjutnya ada mekanisme penjalaran impuls. Yang pertama ada impuls sampai di akson persinaps. Saluran ion Ca terbuka, ion Ca masuk sampai translokasi pasikel. Selanjutnya ada eksputasi atau keluarnya transmitter ke celah sinaps. Neurotransmitter berkaitan dengan reseptor. Yang terakhir ada efek eksitatori menghantar atau menghambat impuls. Selanjutnya ada nervous system terbagi menjadi dua, ada central nervous system, peripheral nervous system. Central nervous system terbagi menjadi dua, ada brain, spinal cord. Peripheral nervous system terbagi menjadi dua, somatic nervous system, autonomic nervous system. Brain terbagi menjadi dua, ada forebrain, midbrain, dan hindbrain. Midbrain ada reticular formation action to midbrain. Forebrain terbagi menjadi empat, ada cerebrum, thalamus, hypothalamus, limbic system. Hindbrain terbagi menjadi tiga, ada cerebellum, pons, dan medulla. Peripheral somatic nervous system terbagi menjadi dua, ada efferent nervous, autonomic nervous system terbagi menjadi dua, ada simpatetik dan parasimpatetik. Saraf pusat atau central nervous dan saraf tepi peripheral nervous. Ada saraf pusat yaitu otak sumsum tulang belakang dan tempat pemrograman proses informasi. Saraf tepi yaitu saraf sensorik, motorik, somatik, dan autonom, berupa alat indera dan mendeteksi dan mengirimkan impuls elektronika yang digunakan pada sistem saraf. Selanjutnya ada otak cerebrum atau otak besar, cerebellum atau otak kecil, mesencephalon atau otak tengah. Di gambar tersebut ada frontal lobe, sylvian fissure, temporal lobe, pons, medulla, spinal cord. Ada cerebellum, occipital lobe, parietal lobe, central sulcus. Otak besar atau cerebrum yaitu otak besar mengisi penuh bagian depan dari rongga tengkorak dan terdiri dari dua belahan atau hemisfer besar, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Setiap belahan mengendalikan bagian tubuh berlawanan, yaitu belahan kiri mengatur tubuh dengan bagian kanan dan sebaliknya. Otak kecil atau cerebellum yaitu otak belakang atau otak kecil terletak di bawah lobus occipital. Cerebrum terdiri atas dua belahan dan permukaannya berlekuk-lekuk. Ada otak belakang terdiri atas tiga bagian utama, yaitu jembatan Farol atau Pons Paroli, cerebellum, dan sistem lanjutan medulla oblongata. Ketiga bagian ini membentuk batang otak. Otak kecil berperan sebagai pusat keseimbangan koordinasi kegiatan otak, koordinasi kerja otot rangka. Otot tengah atau mesencephalon yaitu otak tengah manusia, berbentuk kecil dan tidak terlalu mencolok. Di dalam otak tengah terdapat bagian-bagian seperti lobus optik yang mengatur gerak bola mata dan colliculus inferior yang mengatur pendengaran.
Yang terakhir ada otak tengah berfungsi menyampaikan impuls antara otak depan dan mata. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis, memiliki fungsi penting dalam tubuh. Si tersebut antara lain menghubungkan impuls ke saraf sensorik ke otak dan sebaliknya menghubungkan impuls dari otak ke saraf motorik. Selanjutnya ada saraf tepi arah impulsnya dibedakan. Yang pertama ada sistem saraf aferen membawa impuls saraf dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Yang kedua ada sistem saraf eferen membawa impuls saraf dari sistem saraf pusat ke efektor. Saraf somatik dibedakan menjadi dua, ada saraf kranial atau otak berasal dari otak berjumlah 12 pasang. Yang kedua ada saraf spinal atau saraf sumsum tulang belakang, berasal dari sumsum tulang belakang dan berjumlah 31 pasang. Saraf otonom terbagi menjadi dua, ada sistem saraf simpatik, sistem kerjanya merangsang kerja organ. Yang kedua ada sistem saraf parasimpatik, sistem kerjanya yang menghambat kerja organ. Saraf tepi atau perifer, yaitu sistem saraf tepi merupakan bagian sistem saraf tubuh yang meneruskan rangsangan atau impuls menuju sistem saraf pusat berdasarkan kerja sistemnya. Saraf tepi menjadi dua, yaitu satu saraf sadar otak ke sistem saraf somatik atau mengendalikan bisep dan otot-otot sadar lainnya. Yang kedua saraf sistem sadar, bis detak jantung jika olahraga. Otak bekerja menuju sistem saraf otonom meningkat dan detak jantung lebih cepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.